Perkenalkan, saya Endah Pramonowati akan menyampaikan aksi nyata Merdeka Belajar. Pada topik Merdeka Belajar, kita akan mengulas mengenai pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya, dan penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Modul 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Pada modul ini, kita akan belajar tentang dua hal, yaitu merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik, serta memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita perlu terus belajar agar bisa menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran atau intelek, dan tubuh anak. Memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Guru perlu menyelaraskan peran sebagai pendidik yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, dan pada akhirnya murid dapat melancarkan hidup untuk keselamatan dan kebahagiaan. Maka, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Melihat perjalanan pendidikan nasional dari sudut pandang Ki Hajar Dewantara mengenai cita-cita sistem pendidikan nasional. Untuk metode pengajaran warisan kolonial, yaitu dengan sistem perintah dan sanksi, sudah tidak relevan dilaksanakan pada masa kini. Penilaian yang terlalu berorientasi pada kecakapan kognitif menyebabkan kecakapan sosial emosional murid terabaikan dan tidak berkembang. Ki Hajar Dewantara menggagas perlunya sistem pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Ing ngarsa sung tulodo artinya seorang guru harus memberikan teladan yang baik. Ing madya mangun karso artinya seorang guru haruslah memberikan semangat kepada yang muda. Tutwuri handayani yang berarti seorang guru haruslah memberikan dorongan atau menjadikan muridnya menjadi seorang yang mandiri. Pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan.
model pendidikan dan pengajaran pengetahuan atau kecerdasan barat mungkin dapat kita gunakan dengan syarat pendidikan kebudayaan dan nasional kita berikan kepada murid demi terwujudnya keluhuran manusia, nusa dan bangsa, serta menjadi bagian dari kesatuan peri kemanusiaan. Bapak Ibu guru hebat, terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Mohon berikan umpan balik untuk kemajuan dan perkembangan pemahaman saya. Terima kasih.